Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C0200096 dari kelas R12 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-11 dari mata kuliah Perpajakan 1, yaitu mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Materi yang pertama yaitu ada dasar pengenaan pajak. Pengertian dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan pajak yang terutang adalah sebagai berikut. PPN terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Jenis dan tarif dasar pengenaan pajak. Yang pertama, harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 2. Penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Biaya tersebut antara lain biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, dan biaya garansi. 3. Nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nilai impor sama dengan cost, insurance, freight, atau CIF ditambah bea masuk. Yang keempat yaitu nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain. Nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Pengenaan dengan menggunakan nilai lain diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK 04/2000. Pengertian biaya. Menurut ilmu akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi sebenarnya biaya adalah besaran dana dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban pengeluaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan proses produksi hingga pemasaran. Kemudian, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya pengurang penghasilan bruto juga disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6. Biaya pengurang ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain 1. Biaya pembelian bahan. 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3. Bunga, sewa, dan royalti. 4. Biaya perjalanan. 5. Biaya pengolahan limbah. 6. Premi asuransi. 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 8. Biaya administrasi. 9. Pajak kecuali pajak penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan
perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian materi selanjutnya yaitu biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut pasal 13 PP 94 tahun 2010, pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk: yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Pengenaan pajaknya bersifat final dan atau dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 UU PPH dan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPH. 2. PPH yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Adapun biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut pasal 9 UU PPH sebagai berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan norma dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi menurut pasal 9 ayat 1 huruf A. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota pasal 9 ayat 1 huruf B. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pasal 9 ayat 1 huruf C, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Kemudian cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Lalu cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, kemudian cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pasal 9 ayat 1 huruf C. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah keuangan, yaitu PMK 83-PMK.03/2009. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan menurut pasal 9 ayat 1 huruf F. Kemudian pasal 9 ayat 1 huruf G, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu PP 18 tahun 2009 dan SE strip
80/PJ/2010. Yang kedelapan yaitu pajak penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf H. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya pasal 9 ayat 1 huruf I. 10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham pasal 9 ayat 1 huruf J. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebankan dari PPh pasal 21. Pembebanan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh. Penetapan tarif PTKP 2021 didasarkan pada PMK nomor 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per/16/PJ/2016. Sedangkan untuk penetapan tarif PTKP pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap diatur dalam PMK nomor 102/PMK.010/2016. Tarif PTKP 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini. Yang pertama, besar PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah Rp54 juta. Yang kedua, tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar Rp4.500.000. 3. PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp54 juta. Yang keempat, tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda atau anak angkat sejumlah Rp4.500.000. Materi yang kedua yaitu mengenai depresiasi. Pengertian depresiasi. Dalam istilah akuntansi, depresiasi didefinisikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara sistematis sampai nilai aset menjadi nol atau tidak memiliki nilai ekonomi. Contoh aset tetap adalah bangunan, furniture, peralatan kantor, mesin, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Menurut para ahli, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan biaya depresiasi setiap periode, antara lain yang pertama harga perolehan atau biaya. Harga merupakan uang yang dikeluarkan demi mendapatkan suatu aktiva dan menempatkannya agar bisa dipakai. Kemudian nilai sisa. Residu suatu aktiva adalah total yang diterima jika aset yang dijual ditukarkan atau cara lain saat aset tersebut tidak dapat dipakai lagi. Nilai sisa juga termasuk pengurangan biaya-biaya yang terjadi selama masa penggunaan. Yang ketiga, estimasi masa manfaat. Kira-kira kegunaan suatu kebijakan ditentukan oleh cara memelihara dan kebijakan yang dianut dalam persiapan. Estimasi dapat dinyatakan dalam satuan waktu, jam kerja, ataupun satuan hasil produksi. Yang keempat, pola pemakaian. Pola pemakaian kerap kali diabadikan dalam mengkalkulasi total beban depresiasi periode. Kemudian peranan penting penghitungan depresiasi dalam akuntansi. Pertama, bisa dijadikan data penilaian keuntungan. 2. Mengetahui harga perolehan aset yang diterima dalam berbisnis. 3. Menjadi metode meminimalisir kerugian jika aset sewaktu-waktu menurun. 4. Mengetahui nilai residu. 5. Mengetahui estimasi manfaat nilai barang dan aset. 6. Mengetahui nilai total kalkulasi total beban per periode. Selanjutnya, cara menghitung depresiasi dalam akuntansi. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode ini disebut juga straight line method dan merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Metode ini fokus pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan dari fungsi penggunaan. Rumus perhitungannya sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi masa manfaat aset. Namun penggunaan metode ini dinilai kurang realistis
karena kegunaan aktiva sama setiap tahunnya. Yang kedua, metode beban menurun atau decreasing charge method. Metode ini merupakan metode penyusutan dipercepat di mana menyediakan biaya penyusutan lebih tinggi pada tahun awal dan beban rendah pada periode selanjutnya. Fokus utama pada metode ini adalah beban penyusutan lebih banyak pada tahun awal karena aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. Metode ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Metode jumlah angka tahun. Perhitungan penyusunannya menggunakan pecahan dengan pembilang angka tahun, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15, dan jumlah tahunnya menjadi penyebut. Pada metode ini, pembilang menurun tahun demi tahun dan penyebut tetap konstan, yaitu 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. B. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun menggunakan biaya penyusutan dalam persentase berupa beberapa kelipatan dan metode garis lurus. Misalnya, tarif saldo menurun berganda untuk aktiva 10 tahun akan menjadi 20%. 2 kali biaya garis lurus, yaitu 1/10 atau 10%. Yang ketiga yaitu metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Pada metode mengasumsikan penyusutan sebagai fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Dengan gambaran di atas, penentuan umur penyusutan mesin produksi tidak memiliki masalah tertentu karena penggunaan relatif mudah diukur. Namun metode ini memiliki keterbatasan karena tidak tepat digunakan pada situasi penyusutan berdasarkan waktu dan bukan aktivitas. Yang keempat, metode depresiasi khusus. Dalam pengertian depresiasi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui penyusutan manfaat aset perusahaan, namun pada beberapa kasus, perusahaan tidak memilih salah satu metode depresiasi di atas karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik atau membutuhkan penerapan khusus. Ada dua metode khusus yang bisa diterapkan pada kasus tersebut, yaitu metode kelompok dan gabungan. Sering digunakan pada aktiva yang cukup homogen dan memiliki fungsi yang hampir sama. Kemudian yang kedua, metode campuran dan kombinasi. Diterapkan sesuai dengan keinginan akuntan. Materi yang ketiga yaitu mengenai amortisasi. Pengertian amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Cara yang bisa dilakukan dalam menghitung amortisasi yaitu menghitung amortisasi pinjaman pada bulan pertama. Terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk bisa menghitung bunga dan pokok pinjaman pada bulan pertama amortisasi. Tahap pertama adalah dengan cara mengumpulkan data untuk bisa menghitung amortisasi pertama. Beberapa informasi yang diperlukan adalah suku bunga, tenor pinjaman, serta pokok pinjaman. Tahapan kedua adalah menyiapkan kertas kerja agar lebih memudahkan proses perhitungan. Dalam hal ini hanya memerlukan Microsoft Excel untuk menghitung amortisasi. Isi tabelnya yaitu dengan bulan, bunga angsuran pokok, angsuran bunga, jumlah angsuran, saldo pinjaman. Lalu tahapan selanjutnya adalah dengan menentukan pinjaman pada bulan sebelumnya dan juga menghitung jumlah angsuran. Rumus yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah angsuran adalah jumlah angsuran sama dengan P dikali I/12 per 1 dikurang 1 tambah I/12 kurang T, di mana P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah tenor pinjaman. Contoh sederhananya adalah jika perusahaan ABC memiliki pokok pinjaman sebanyak 10 juta rupiah dengan suku bunga 6% dan tenor waktu 12 bulan, maka cara menghitung jumlah angsuran adalah 10 juta dikali 6% per 12 per 1 dikurang 1 ditambah 6% per 12 kurang 12 sama dengan Rp664.000. Jika jumlah angsuran sudah diketahui, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghitung angsuran bunga. Rumus menghitung angsuran bunga adalah pokok pinjaman pada bulan sebelumnya dikurang suku bunga dikali 30/360. Dengan menerapkan rumus tersebut pada contoh sebelumnya, maka akan diketahui bahwa angsuran bunga pada bulan
Bulan pertama adalah 10 juta dikali 6% dikali buka kurung 30 per 360 tutup kurung sama dengan 50.000. Tahapan kelima yang harus dilakukan jika sudah mengetahui nilai jumlah angsuran dan bunga adalah dengan mendapatkan informasi terkait angsuran pokok yang harus dibayar. Lebih mudahnya, angsuran pokok bisa diketahui dengan cara mengurangi jumlah angsuran dengan angsuran bunga. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka bisa kita ketahui bahwa angsuran pokoknya adalah 664.000 dikurang 50.000 sama dengan 664.000. Tahapan ke-6 yang wajib dilakukan adalah dengan cara menghitung saldo pinjaman dengan cara mengurangi nilai pokok pinjaman pada bulan sebelumnya dengan jumlah angsuran pokok. Berdasarkan contoh di atas, maka bisa kita ketahui bahwa saldo pinjamannya adalah 10 juta rupiah dikurang 810.664 sama dengan 9.189.336 rupiah. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.